Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar yang gelap, lalu menoleh ke samping dan melihat sosok yang sudah bertahun-tahun tidur di sebelahmu, namun entah mengapa dia terasa seperti orang asing? Di luar sana, orang melihat kalian sebagai pasangan yang harmonis. Foto-foto di media sosial menunjukkan tawa yang renyah. Tapi di dalam sini, di balik pintu rumah yang tertutup, ada sunyi yang lebih bising daripada teriakan. Kamu merasa sendirian, padahal kamu tidak sedang sendiri. Kamu merasa tidak didengar, padahal kamu sedang berbicara. Inilah fenomena the silent loneliness dalam pernikahan. Sebuah luka yang tidak berdarah, tapi perlahan-lahan mematikan api yang dulu pernah berkobar begitu hebat. Aku ingin mengajakmu duduk sejenak, melepas topeng keluarga bahagia itu, dan berbicara dari hati ke hati. Mengapa ruang yang seharusnya paling aman bagimu, kini justru terasa seperti penjara yang dingin? Kita sering berpikir bahwa musuh terbesar pernikahan adalah pengkhianatan atau pertengkaran hebat. Namun sebenarnya ada musuh yang lebih senyap, pengabaian emosional yang halus. Itu dimulai dari hal-hal kecil, saat kamu ingin menceritakan betapa lelahnya harimu, tapi dia hanya menjawab dengan anggukan sambil matanya tak lepas dari layar ponsel. Atau saat dia mencoba menunjukkan kasih sayangnya, tapi kamu sudah terlalu lelah untuk merespons karena merasa dia tak pernah benar-benar memahamimu. Kita mulai membangun tembok, bata demi bata, tanpa kita sadari. Setiap kali sebuah emosi tidak divalidasi, satu bata terpasang. Setiap kali sebuah curahan hati dianggap angin lalu, tembok itu semakin tinggi. Hingga suatu hari, kamu tersadar bahwa kalian sudah berada di dua sisi yang berbeda, dipisahkan oleh dinding ego dan kekecewaan yang sudah terlalu tebal untuk ditembus. Tahukah kamu, psikologi menyebut ini sebagai disconnection. Kita kehilangan antena emosional untuk menangkap sinyal satu sama lain. Kamu mungkin berpikir, ini hanya fase, nanti juga lewat. Tapi rasa sepi di dalam pernikahan itu berbeda dengan rasa sepi saat melajang. Saat melajang, kamu tahu kamu sendiri karena memang tidak ada siapa-siapa. Tapi saat menikah, rasa sepi itu menyakitkan karena ada ekspektasi untuk ditemani. Kamu mengharapkan oasis, tapi yang kamu temukan adalah fata morgana. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Apakah aku yang kurang menarik? Apakah aku yang terlalu menuntut? Atau mungkin cinta memang hanya bertahan sampai di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti kaset rusak di kepalamu, menciptakan lubang hitam yang siap menelan kewarasanmu setiap kali lampu rumah dimatikan dan kalian hanya saling membelakangi dalam diam. Seringkali akar dari rasa sepi ini adalah kelelahan kumulatif. Di usia kita sekarang, antara 25 sampai 40 tahun, tekanan hidup sedang berada di puncaknya. Ada cicilan yang harus dibayar, ada anak-anak yang butuh perhatian, ada orang tua yang mulai renta, dan ada ambisi karir yang menuntut waktu. Di tengah badai itu, hubungan suami istri sering kali diletakkan di urutan paling bawah dalam daftar prioritas. Kita berasumsi bahwa pasangan kita akan selalu ada, sehingga kita lupa untuk merawatnya. Kita berhenti berkecan, kita berhenti bertanya apa yang sedang kamu rasakan hari ini dan menggantinya dengan anak sudah makan atau tagihan listrik sudah dibayar. Kita berubah dari sepasang kekasih menjadi sekedar rekan logistik. Kita mengelola rumah tangga seperti sebuah perusahaan, profesional namun tanpa jiwa. Dan disitulah rasa sepi itu mulai tumbuh subur di celah-celah rutinitas yang membosankan. Jangan menyalahkan dirimu sepenuhnya, dan jangan pula terburu-buru menghakimi dia. Terkadang pasanganmu juga merasakan hal yang sama, namun dia tidak tahu cara menyampaikannya. Laki-laki seringkali dididik untuk memendam perasaan, sementara perempuan seringkali berharap pasangannya bisa membaca pikiran tanpa harus berbicara. Dua kutub ini menciptakan kemacetan komunikasi yang fatal. Kamu menunggu dia peka, dia menunggu kamu berhenti mengeluh. Akhirnya, kalian berdua sama-sama menunggu dalam kehampaan. Rasa sepi ini bukan berarti cintanya sudah hilang, tapi akses menuju cinta itu sedang tertutup oleh debu-debu komunikasi yang macet. Kalian seperti dua orang yang memegang kunci pintu yang sama, tapi sama-sama takut untuk mencoba memutarnya karena trauma akan penolakan yang pernah terjadi sebelumnya. Ingatlah saat-saat awal kalian bertemu. Mengapa dulu dunia terasa begitu penuh saat kalian bersama? Karena saat itu kalian saling memberikan perhatian penuh. Kalian saling melihat.
Sekarang cobalah jujur, kapan terakhir kali kamu benar-benar menatap mata pasanganmu lebih dari 10 detik tanpa gangguan? Kita sering melihat, tapi tidak mengamati. Kita mendengar suara, tapi tidak menangkap makna di balik nada bicaranya. Kesepian dalam pernikahan adalah sinyal bahwa jiwa kalian sedang haus akan pengakuan. Kamu ingin dianggap penting. Kamu ingin merasa bahwa keberadaanmu di rumah itu bukan hanya sebagai mesin pencari nafkah atau pengurus rumah tangga, tapi sebagai manusia yang berharga. Tanpa pengakuan itu, rumah megah sekalipun akan terasa seperti gua yang gelap dan lembab. Lalu bagaimana cara merobohkan tembok itu? Ini tidak akan terjadi dalam semalam. Langkah pertamanya adalah keberanian untuk menjadi rentan. Mengakui bahwa aku merasa kesepian bukanlah tanda kelemahan, melainkan undangan untuk kembali terhubung. Jangan gunakan kalimat yang menyerang seperti, kamu tidak pernah punya waktu buat aku. Gunakan kalimat yang mengekspresikan perasaanmu sendiri, seperti, aku merindukan momen saat kita bisa bicara berdua saja seperti dulu. Kerentanan adalah jembatan. Saat kamu berani menunjukkan lubang di hatimu, kamu memberikan kesempatan bagi pasanganmu untuk menutupnya. Namun ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mungkin dia tidak akan langsung mengerti, mungkin dia akan defensif di awal. Tapi percayalah, kejujuran yang disampaikan dengan kelembutan adalah kunci yang paling kuat. Kita juga perlu belajar untuk menghargai keheningan yang sehat. Terkadang rasa sepi muncul karena kita terlalu menuntut pasangan kita untuk memenuhi seluruh kebutuhan emosional kita. Kita lupa bahwa pasangan kita juga manusia biasa yang punya keterbatasan. Pernikahan bukan tentang dua orang yang menjadi satu hingga identitas aslinya hilang, melainkan tentang dua orang yang berjalan berdampingan sambil tetap menjaga taman hati mereka masing-masing. Jika kamu merasa sepi, mungkin ini juga saatnya kamu kembali mencintai dirimu sendiri. Temukan kebahagiaanmu di luar sosoknya, sehingga saat kamu kembali padanya, kamu tidak datang sebagai pengemis perhatian, tapi sebagai pemberi cinta yang penuh. Hubungan yang sehat adalah saat dua orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, memutuskan untuk saling berbagi hidup. Aku ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu rasakan itu valid. Kamu tidak gila karena merasa sepi di tengah keramaian keluargamu. Ini adalah bagian dari perjalanan pendewasaan sebuah hubungan. Masa-masa sulit ini bisa menjadi titik balik atau titik henti, dan itu tergantung pada keputusan yang kalian ambil hari ini. Pernikahan yang hebat bukan pernikahan yang tanpa rasa sepi, tapi pernikahan di mana kedua orangnya sepakat untuk selalu saling mencari jalan pulang ketika mereka merasa tersesat. Jangan biarkan sunyi ini menjadi permanen. Jangan biarkan tembok ini menjadi abadi. Kamu layak untuk dicintai dengan cara yang membuatmu merasa utuh, bukan merasa terabaikan. Malam ini, saat suasana sudah tenang, cobalah untuk sekedar duduk di sampingnya. Tidak perlu banyak kata. Mulailah dengan sentuhan kecil atau sekedar menawarkan segelas air hangat. Kadang, koneksi dimulai dari hal yang paling sederhana. Katakan padanya bahwa kamu ada di sini dan kamu ingin dia juga ada di sana untukmu. Perjalanan ini mungkin panjang dan melelahkan, tapi bukankah dulu kalian berjanji untuk melewatinya bersama? Rasa sepi itu hanyalah pengingat bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, bukan sesuatu yang harus diakhiri. Mari kita mulai lagi, pelan-pelan, satu langkah kecil setiap hari, sampai rumahmu kembali terasa seperti rumah dan hatimu kembali merasa pulang.